Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali bisa bertemu dan melanjutkan kuliah herbal nabawi kita, di mana kita sudah menyelesaikan muqaddimah dari buku yang sedang kita baca bersama, yaitu Herbal Nabawi, khasiat tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Insyaallah pagi ini kita akan mulai mengkaji inti dari tema kita, yaitu tentang herba nabawi. Iwan al-akhwat ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tibun nabawi adalah metode pengobatan Nabi yang meliputi penggunaan tumbuh-tumbuhan alami atau herbal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau juga menyebut dengan mengambil petunjuk cahaya nabawi, karena Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dari dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 4. Maka pada bab ini saya, kata penulis, hanya menyebutkan hadis-hadis beserta takhrij dan sanadnya yang dilengkapi dengan catatan ringkas tentang penggunaan dan pengolahan setiap tumbuhan obat tersebut. Inilah yang saya usulkan agar diteliti secara ilmiah. Jika ada upaya serius dari sekelompok ilmuwan yang membahas hal itu secara intensif, tentu warisan kedokteran Nabi ini akan memperkaya khasanah keilmuan kita. Allah berfirman, wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Al-Hijr ayat 19. Ayat ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pengobatan Nabi ini tidak lain adalah sesuatu yang datang dari cahaya ilahi, yang datang dari cahaya kenabian. Karena Nabi kita, sebagaimana kita sudah paham bersama, tidaklah berbicara dari sisi diri pribadi, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu ilahiyah. Baik, kita mulai herba yang pertama, yang disebutkan Nabi sebagai herba yang bermanfaat untuk kesehatan. Alhamdulillah dalam buku ini herbanya disebutkan sesuai dengan susunan abjad, dari mulai huruf A sampai dengan huruf Z nantinya. Insyaallah kita lihat. Yang pertama yaitu tentang adas manis. Herba atau tumbuhan adas manis, atau disebut dengan sannut atau dil. Nama Latin Anetum graveolens. Adas manis ini termasuk jenis tanaman rempah yang daunnya mirip daun cemara. Jadi daun mirip dengan daun cemara. Herbal ini tumbuh di daratan. Sannut masih menjadi perselisihan. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah al-kammun, al-asal, madu, ar-rozian, asyabat, sebagaimana biasa disebut di Syam, dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah at-tamr, kurma.
Rasulullah bersabda, hendaknya kalian memakan sena dan sannut, karena pada keduanya terdapat obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Ini tentang adas manis itu sendiri, ya, bahwa dia termasuk jenis tanaman rempah, ya. Daunnya mirip daun cemara, tumbuhnya di daratan, ya. Kemudian dalam hadis disebutkan, ya, bahwa hendaknya kita memakan sena dan sannut, karena keduanya ada obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Adapun kandungan yang terdapat pada adas manis ini yaitu minyak asiri. Yang pertama adalah minyak asiri, yang kedua kafun, ya, dan yang ketiga lemonin. Ini adalah apa yang terdapat atau kandungan yang terdapat pada adas manis. Nah, apa khasiatnya? Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khasiat, ya, secara atau manfaat yang bisa diambil daripada adas manis untuk kesehatan, yaitu adas manis digunakan untuk menyembuhkan penyakit nyeri pada mata dan bengkak. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau mata kita bengkak atau suka nyeri, maka ya gunakanlah adas manis sebagai herbal untuk terapinya. Kemudian adas manis juga dapat menghilangkan sakit pada lambung dan usus, membuang gas dalam perut, dan digunakan untuk mengobati insomnia. Ya, Masya Allah, bisa untuk gangguan lambung, ya, gangguan pada usus, ya, membuang gas pada perut, dan digunakan untuk mengobati insomnia, yaitu penyakit sulit tidur. Kata penulis, saya ulangi bahwa campuran sana dan adas manis masih harus dipelajari lagi, baik masing-masing daun tersebut maupun campurannya. Perlu juga dipelajari kaitannya dalam menyembuhkan kanker dan penyakit akibat virus. Kami telah melakukan riset dalam penyembuhan penyakit akibat virus seperti virus sitomegalo dan penyembuhan bengkak akibat kanker pada jaringan tubuh. Kami mohon kemudian pada Allah, dan hanya Allah lah sebagai tujuan. Gunalah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat adas manis untuk kesehatan, yaitu bisa mengobati gangguan pada mata, ya, baik rasa nyeri maupun pembengkakan, ya. Juga bisa membantu mengobati sakit perut, yaitu pada lambung dan usus, ya. Bisa juga untuk membuang gas, ya, dalam perut, dan tentunya digunakan untuk mengobati kasus insomnia atau penderita insomnia, sulit tidur, ya. Selanjutnya yang kedua, herba yang bisa untuk bermanfaat untuk kesehatan yaitu apel. Nah, ini familiar lah, ya, apel ini adalah, ya, di Indonesia banyak, ya, khususnya kalau di Malang ada apel hijau Malang, ya. Kemudian ada apel warna merah dari Washington, USA, ya, dan ada yang warna kekuningan juga bercampur merah, ya. Nah, apa manfaat apel bagi kesehatan? Sebelum kita masuk pada manfaat, kita lihat dulu nama ilmiahnya, ya, yaitu nama ilmiah dari apel adalah Malus silvestris, ya, familinya Rosacea. Ya. Diriwayatkan dalam asar bahwa apel dapat menguatkan jantung, dan apabila dibuat jus dapat mengusir kegundahan.
asar ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam bentuk pengungkapan hadis dhaif. Nah, apa yang kita gunakan untuk pengobatan dari buah apel ini, yang kita ambil adalah buahnya. Buahnya. Kandungan yang terdapat pada buah apel yaitu yang pertama mengandung asam organik. Yang kedua, kandungannya ada gula monosakarid. Kemudian mineral, vitamin dan serat seperti pektin, ya. Serat seperti pektin. Ini adalah kandungan yang ada pada apel. Pektin ini yaitu karbohidrat kompleks yang ditemukan pada dinding tumbuhan non-kayu, terutama buah-buahan seperti jeruk dan apel. Pektin juga merupakan sumber serat makanan larut air. Sifat pektin dapat membentuk menjadi gel ketika terjadi pencampuran dengan zat asam dan gula dalam kadar tertentu. Nah, ini pektin, ya, yang merupakan salah satu kandungan pada buah apel. Lalu apa manfaatnya, ikhwanul akhwat, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Manfaat daripada buah apel ini tadi sudah disebutkan dalam asar, ya, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ya, dalam bentuk pengungkapan hadis dhaifnya, ya. Beliau mengatakan bahwa apel dapat menguatkan jantung, juga dapat dibuat jus untuk mengusir kegundahan. Berarti bisa untuk jadi penenang bagi orang-orang yang sedang gundah gulana. Nah, adapun khasiat lainnya, buah apel mengandung asam organik yang memiliki nilai gizi tinggi dan kaya akan unsur besi. Sehingga buah ini baik dikonsumsi ketika kondisi diare yang kronis dan akut. Sangat baik untuk kasus akut, ya. Kasus diare akut, ya, yang kronis. Ya, jadi kalau kita diare atau ada anggota keluarga kita atau saudara kita yang sedang diare kronis dan akut, beri saja buah apel. Ya. Boleh langsung dimakan, ya, atau dibuat jus, ya, boleh juga, ya. Kemudian buah apel juga sangat bagus untuk liver dan meningkatkan tekanan darah. Karena unsur besi tadi, ya, zat besinya yang banyak, ini bisa baik untuk meningkatkan tekanan darah, khususnya yang menderita tekanan darah rendah, ya, atau anemia, ya, ini bisa. Dan orang-orang yang mengalami, ya, atau yang ingin agar livernya tetap sehat, maka boleh mengkonsumsi buah apel ini untuk membantu menjaga kesehatan liver. Ya. Apabila dibuat jus, bisa menguatkan kulit. Ya, kalau di jus lalu diminum, membantu untuk menjaga kondisi kulit agar tetap kuat dan kencang. Jus apel yang non-alkohol dianjurkan bagi penderita anemia dan kurang vitalitas. Kemudian arteriosklerosis dan bisa memperkuat liver. Ada yang mengatakan makan satu buah apel setiap hari, ya, itu sangat berguna bagi pencernaan. Jadi sangat berguna bagi pencernaan. Ini untuk buah apel. Jadi makan setiap hari satu buah. Nah, jadi buah apel ini, ya, kalau di jus, ya, bisa untuk penderita anemia. Kemudian untuk yang
kurang vitalitasnya. Kemudian untuk arteriosklerosis, yaitu kondisi di mana ditandai dengan hilangnya elastisitas dari arteri atau terjadi pengerasan arteri karena penebalan dinding pembuluh nadi yang akan menyebabkan penyakit jantung degeneratif, stroke, dan penyakit arteri lainnya. Ya. Masya Allah, ya, penyakit ini ya, bisa dicegah dengan meminum jus apel secara ya rutin atau berkala. Ya. Kemudian bisa juga memperkuat liver, ya. Dan bisa untuk pencernaan jika dikonsumsi setiap hari sebanyak 1 buah apel. Ya. Di ikhwan wal akhwat yang dimulakan oleh Allah, insyaallah apel ini ya mudah kita temukan ya di sekeliling kita dan cukup murah harganya, apalagi kalau apel Malang itu ya yang berwarna hijau juga cukup murah. Nah, bisa untuk kemudian dijadikan salah satu makanan harian ya. Gak perlu banyak, makanlah sekitar 1 buah sehari ya. Boleh dimakan begitu saja ya, dan boleh juga dibuat jus ya. Ini akan sangat membantu ya mencegah beberapa penyakit-penyakit yang akan menimpa organ-organ tubuh kita, termasuk kondisi-kondisi seperti anemia ya, kurang vitalitas ya. Ini bisa dibantu dengan buah apel ya. Silakan penol akhwat mulai konsumsi dari sekarang ya, mumpung masih ada kemudahan atau kesempatan agar badan kita tetap sehat sehingga kita bisa lebih semangat dan lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya di antara herba yang juga disebutkan Nabi sebagai obat ya, sebagai makanan yang bisa kita makan untuk menjadi obat, yaitu bawang merah. Ya, bawang merah. Nama latinnya Allium cepa ya, atau dan familinya Liliaceae ya. Nah, ini ya, bawang merah ini banyak ya hari-hari kita pakai jadi bumbu dapur ya. Teman setia untuk ibu-ibu dalam memasak ya, bawang merah ini ya. Nah, apa kandungan daripada bawang merah ini? Yaitu yang pertama, pada bawang merah terdapat minyak asiri dan belerang dengan jumlah banyak dalam bentuk asam amino belerang. Minyak asiri ini memiliki efek membunuh bakteri penyebab infeksi dan iritasi pada tenggorokan. Ya. Ini adalah kandungan pertama pada bawang merah. Yang kedua, bawang merah memiliki rangkaian C-peptid ya, yang mirip dengan rangkaian hormon insulin sehingga membantu mengurangi kadar gula dalam darah. Jadi bisa mengurangi kadar gula karena ada kandungan C-peptid tadi ya, yang mirip dengan rangkaian hormon insulin. Yang ketiga, kandungannya adalah sulfida alil yang memberi karakteristik bau ya. Ini yang memberikan bau pada bawang, itu sulfida alil. Kemudian yang keempat, kandungan vitamin C. Jadi pada bawang ini ada kandungan vitamin C. Nah, apa khasiatnya? Di antara khasiat kegunaan dari bawang merah untuk kesehatan, yaitu bawang merah digunakan untuk menyembuhkan penyakit diabetes ya, atau penyakit gula tipe 2.
Yang mana penyakit diabetes tipe 2 ini adalah biasanya disebut dengan penyakit gula orang dewasa. Ya. Penyakit ini terjadi ketika hasil pankreas, yaitu rangkaian C-peptid normal tetapi kekurangan zat belerang yang mengikat C-peptid agar bisa membentuk insulin aktif. Oleh karena itu, bawang merah, bawang putih, hulba, karnap, fajel, dan lav sangat bagus bagi penderita diabetes. Semuanya mengandung belerang yang terdapat dalam bentuk asam amino belerang. Ini yang pertama. Jadi bawang merah ya bisa membantu pengobatan penderita diabetes tipe 2. Di mana ada kandungan C peptid tadi yang itu adalah merupakan rangkaian dari insulin. Kita tahu bahwa ya untuk mengontrol gula darah pada darah kita ya dibutuhkanlah insulin dan C peptid ini sendiri. Selanjutnya bawang merah juga terbukti ya apabila dikonsumsi baik mentah maupun dimasak dapat memperkecil resiko serangan stroke. Ya, penyakit stroke, penyakit yang hari ini menjadi momok bagi sebagian besar manusia, khususnya di negeri kita. Stroke dan penyakit jantung termasuk dua penyakit yang sangat-sangat banyak terjadi hari ini, banyak menimpa orang hari ini. Nah, untuk memperkecil risiko serangan stroke, ini bisa mengkonsumsi bawang, baik konsumsi secara mentah maupun dimasak, dicampur pada sayur, dicampur pada masakan-masakan yang lain. Ya. Maka dari itu, kita bisa memahami mengapa kalangan petani dan pekerja kasar jarang terkena stroke. Penyebabnya karena mereka menggunakan banyak bawang dalam makanan mereka. Ya. Ini ya berdasarkan apa yang pengalaman dari penulis ya, bahwa para petani dan pekerja kasar itu jarang mengalami stroke karena setelah diperhatikan mereka banyak menggunakan bawang dalam konsumsi makanan mereka. Ya. Selanjutnya, bawang juga bagus digunakan untuk menyembuhkan radang tenggorokan, ya, memperbaiki pencernaan dan juga mengobati pilek. Ya, pilek. Ini untuk manfaat daripada bawang. Ya, alhamdulillah ya, bawang ini insyaallah kita tiap hari konsumsi. Ya. Nah, mulai hari ini mungkin kita lebih lebih semangat lagi menjadikan bawang sebagai salah satu bumbu masakan ya kita untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang disebutkan tadi. Ya. Nah, inilah 3 herba ikhwanul akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai salah satu ataupun sebagai herba-herba yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Selanjutnya yang terakhir herba yang bisa kita bahas pada hari ini adalah bawang putih. Kalau tadi bawang merah, ini bawang putih. Nama Latin Allium sativum, ya. Famili sama Liliaceae. Ya, Liliaceae, ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, makanlah bawang putih. Jika malaikat tidak datang kepadaku, pasti aku memakannya." Ya, bisa dilihat dalam kitab Al-Firdaus nomor hadis 8341. Ya. Ini perintah Nabi kepada sahabat Ali radhiyallahu an
untuk konsumsi bawang putih. Ya. Sedang Nabi tidak bisa mengkonsumsi karena ya, tidak terputusnya malaikat, atau malaikat sering datang menjumpai Nabi, sementara malaikat ini tidak suka bau-bauan yang tidak enak, bau-bauan yang tidak enak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mengatakan, man akala min hadhil baqlati as-sum, wa qala marratan man akala al-basal was-sum wal qurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Rasulullah bersabda, siapa yang makan bawang merah ini, pernah sekali bersabda, siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang perai, jangan mendekati masjid kami karena malaikat terganggu oleh sesuatu yang mengganggu ya anak-anak Adam. Ya, hadis ini ya merupakan larangan untuk mendekati masjid ketika usai makan bawang karena baunya. Ya. Tetapi bukan berarti haram, ini hanya makruh saja. Nah, solusinya bisa dilakukan ya atau dikonsumsi bawang itu pada waktu kapan supaya tidak mengganggu di waktu sholat. Konsumsilah bawang setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dan juga saat mau tidur malam. Ya. Setelah sholat subuh artinya kita masih punya banyak waktu ya untuk beraktivitas sebelum sholat zuhur, sekitar 6 jaman ya. Sehingga insya Allah baunya pun sudah hilang. Begitu juga kalau kita konsumsi pada isya sebelum tidur malam, nah ini juga insya Allah besok subuh sudah tidak akan ada lagi aromanya. Ya. Nah, ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang digunakan dari bawang putih ini adalah buahnya ya, atau siungnya ya. Apa kandungan pada bawang putih? Kandungannya mirip dengan kandungan pada bawang merah, namun ada beberapa yang lain. Seperti minyak asiri, kemudian senyawa sulfur, vitamin, hormon, kemudian salah satunya adalah alisin yang merupakan unsur penting bagi pengobatan. Ya, alisin, ya, ini adalah unsur yang penting dalam pengobatan. Ya. Alisin ini adalah senyawa kimia atau senyawa organosulfur yang diperoleh dari bawang putih, suatu spesies dalam famili Aliceae, pertama kali diisolasi dan diteliti dalam laboratorium oleh Chester G. Cavalito dan John Hans ya, Bailey pada tahun 1944. Ya. Nah, ikhwanul akhwat innallaha, itu kandungan dari bawang putih. Adapun khasiatnya, di antara khasiat bawang putih adalah memiliki kaitan erat dengan penurunan tekanan darah. Ya. Berarti bisa untuk pengobatan hipertensi. Ya. Kasus hipertensi itu bawang putih. Caranya, ambil bawang putih 1 siung ya setiap pagi, lalu dikunyah setelah sholat subuh. Ini insya Allah membantu menurunkan tekanan darah yang dialami oleh seseorang atau hipertensi tadi ya. Bisa juga ya mengkonsumsi yang sudah dicampur dengan habatus sauda. Sekarang sudah ada kapsulnya ya, disebut habat garlic ya. Jadi bawang putih ini garlic ya. Silakan dikonsumsi, insya Allah juga membantu menurunkan tekanan darah. Bawang putih juga mempercepat pengolahan gizi pada tubuh. Jadi membantu mengolah gizi ya, agar gizi itu maksimal diolah dalam tubuh kita. Salah satu jenis sayuran ini berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan memperkuat jantung ya. Jadi kalau sudah terkait dengan darah, hipertensi, kolesterol, nah itu pasti ada terkait dengan jantung ya. Karena ya jantung ini tempat produksi darah ya, kelancarannya
sangat bergantung pada kondisi sehat tidaknya ya darah kita, kandungan-kandungan pada darah kita, lemak darah dan sebagainya yang jahat ya, itu mempengaruhi yang apa pada jantung kita. Nah, bawang putih bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memperkuat jantung. Selanjutnya, bawang putih mengandung asam amino belerang yang berguna bagi penderita diabetes tipe 1 yang bergantung penuh pada suplai insulin dari luar. Penderita diabetes tipe 1 yang bergantung pada insulin dari luar ini bisa mengkonsumsi bawang putih. Begitu juga tipe 2. Bisa juga untuk tipe 2. Selain itu, bawang putih juga ya mengandung minyak asiri khususnya yang mentah dan segar. Dengan mengonsumsinya dapat menurunkan kadar lemak dalam darah, baik yang berfosfor seperti kolesterol maupun yang tidak berfosfor seperti lemak trigliserid. Ya. Nih, jadi bawang putih bisa mengatur ya tekanan kolesterol pada darah kita. Ya. Silakan dikonsumsi dalam kondisi ya mentah, ya segar. Ya. Kemudian bawang putih juga merupakan ya makanan yang manjur untuk membunuh mikroba dan membantu gerakan peristaltis bagi susu sehingga baik digunakan untuk mengatasi sembelit. Nah, ini dicampur susu ya, maka bisa membantu mengatasi sembelit. Sulit buang air besar ya. Nih, silakan konsumsi bawang putih. Selain itu, enema dari bawang putih dapat menghilangkan cacing kremi yang terdapat pada anak kecil dan orang dewasa. Ya, Masya Allah. Ternyata bawang putih ini ya yang memiliki kandungan enema bisa untuk obat cacing kremi baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Memperkuat daya tahan tubuh dan konon dapat mencegah kanker dan pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Ya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakan dari pohon ini janganlah mendekati masjid kami. Ya. Nah, ini tadi terkait dengan larangan ya mendekati masjid ketika habis makan bawang. Karena malaikat tidak suka baunya. Nah, ini untuk bawang yang halal ya, hanya makruh kalau dia menyebabkan bau maka jangan dulu ke masjid. Nah, cara konsumsinya supaya tidak meninggalkan bau ya konsumsi saja setelah subuh dan setelah sholat isya. Ya. Kalau bawang saja makruh, ya ini juga sama dengan rokok. Ya, orang perokok itu ya kalau habis merokok bau. Ya, mulutnya dan itu sangat mengganggu. Ya, mengganggu sekali ya ketika kita sedang sholat dan di samping kita ada orang yang juga sholat tapi dia adalah orang yang baru selesai merokok. Nah, ini teman-teman para perokok ini hendaknya memahami kondisi ini. Janganlah Anda ya merokok sebelum sholat. Ya, karena itu sangat mengganggu aromanya ya bagi orang lain dalam sholat dan mengganggu orang itu apalagi dalam sholat ya itu hukumnya haram ya, dan ini bisa ya merusak ibadah orang. Rasulullah tidak mengkonsumsi bawang putih karena selalu tersambung dengan wahyu. Baru-baru ini karena manfaatnya yang begitu besar ditemukan pil bawang yang tidak berbau. Alhamdulillah semakin majunya dunia kesehatan bisa dibuatlah bawang yang tidak berbau ya. Nah, bawang putih ini bisa juga dikelola menjadi bawang hitam. Ya, caranya ambil bawang putih tunggal. Lalu kemudian
balut dengan aluminium foil oil. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rice cooker tanpa air. Ya. Lalu dibiarkan ya dalam rice cooker itu selama 15 atau 20 hari ke depan. Ya, rice cooker dihidupkan, dicolok di listrik sehingga dia panas. Ya, masukkan bawang-bawang putih tunggal tadi yang sudah dibungkus aluminium foil oil, ya, secukupnya yang ingin dikonsumsi oleh kita. Biarkan 15 sampai 20 hari. Setelah itu ya, buka, ambil, dan insya Allah kondisinya sudah akan menghitam, namun wangi dan rasanya enak. Rasanya mirip-mirip kismis, ya, mirip-mirip anggur kering yang sudah dikeringkan, kismis ya. Nah, bawang putih tunggal ini sangat baik untuk mengobati berbagai macam penyakit, termasuk juga untuk nutrisi vitalitas bagi kaum pria yang mengalami gangguan vitalitas, khususnya ya mengalami kekurangan jumlah sperma. Nah, ini bisa mengkonsumsi bawang putih hitam tunggal ini. Konsumsi 1 atau 2 butir sehari, ya, atau 2 biji sehari, insya Allah membantu memperbaiki kondisi sperma pada pria. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah herba-herba yang bisa kita kaji pada pagi yang berbahagia ini. Ya. Jadi ada 4 herba pada pagi hari ini. Yang pertama adalah adas manis, apel, bawang merah, dan bawang putih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada esok pagi ya, dengan herba lainnya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan ilmuwan bagi kita semuanya tentang herba-herba yang bisa menjadi sumber makanan yang membantu menjaga kesehatan kita. Ya. Insya Allah sampai di sini dulu yang bisa kita kaji dan kita bacakan pada pagi berbahagia ini. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.